Malam hari ini pelantikan pengurus perjuangan Wali Songo Cirebon diadakan di pondok kami. Ini adalah bentuk daripada dukungan kami kepada PWI. Saya sudah katakan di media bahwa PWI itu bagus sekali. Bukan karena ketuanya kakak saya, bukan. Malah saya ini nggak boleh deket-deket dengan Syarif Abbas. Ngobrol serius 1 menit, kesananya itu berantem kalau saya dengan Syarif Abbas. Makanya jangan deket-deket. Jadi saya ini sangat objektif mendukung PWI. Bukan karena Syarif Abbas kakak saya, bukan. Tapi karena programnya itu yang membuat saya ini sangat mendukung. Pertama adalah pelurusan sejarah. Di mana di hari ini kita menghadapi satu tantangan. Banyak sekali oknum-oknum yang menyelewengkan sejarah kita. Dari mulai NU, yang menurut saya pribadi itu bukan hanya sebagai sebuah organisasi atau jamaah, tapi NU itu amanat syariat bagi saya. Di hari ini ada oknum-oknum yang membelokkan sejarah NU. Yang kedua adalah pemalsuan nasab. Di mana pemalsuan nasab ini dipakai oleh mereka untuk mengelabui dan mendoktrin masyarakat dengan tidak baik. Di darah saya ini ada darah Rasulullah. Di darah saya ini ada darah Nabi Muhammad SAW. Tetapi itu bukan sebagai sebuah contoh tauladan, itu dipakai dan dipergunakan untuk membohongi masyarakat, bahkan yang lebih kejam daripada itu untuk menindas masyarakat. Yang padahal secara nasab kajian dari Kiai Imaduddin Utsman ini hal yang sangat luar biasa, membuktikan bahwa secara nasab mereka ini batal, bukan turunannya Kanjeng Nabi, yang justru malah turunannya Kanjeng Nabi itu adalah keturunan Wali Songo. Saya cucunya Syekh Syarif, begini-begini kata saya di turunannya Nabi. Ada yang ngomong, masa turunan Nabi cungure pesek kirik jari kita. Akhirnya apa? Karena doktrinnya yang begitu kuat, akhirnya masyarakat memahami bahwa turunannya Kanjeng Nabi ukurannya cungur. Kalau ukurannya cungur, masa saya dengan Syarif Abbas beda keturunan? Ya kan? Syarif Abbas ini kan hidungnya mancung. Kalau dikatakan turunannya Nabi, wajar, pantas. Wajahnya ini Arabi. Kalau saya Cirebon Tulen, Pak. Mulane lagi kita ngomong, mungkinan turunannya Sunan Gunung Jati, mungkinan turunannya Kanjeng Nabi. Anas ngomong, masa turunannya Kanjeng Nabi cungure pesek kirik jadi gitu. Ya boleh. Nah, itu kalau orang Cirebon ngomongnya begitu, Ceng. Kirik. Kalau orang Jawa Timur jajuk gitu kan. Nah, ini perlu diluruskan. Kiai Imaduddin mengupas soal nasab, yang kemudian ditemukan pada dasarnya adalah kita yang memiliki jalur nasab yang pas dengan Rasulullah. Tujuannya adalah bukan untuk sombong-sombongan. Tujuannya adalah bukan untuk dipamerkan, tapi tujuannya adalah sebagai contoh teladan bagi pribadi kita. Saya sampai di hari ini jangankan nyontoh Kanjeng Nabi, nyontoh bapaknya sendiri saja saya belum bisa. Apalagi nyontoh kakek saya. Diceritakan yang namanya Mbah Mutaat ini besok dinyatakan umur 15 tahun itu sudah berpuasa. Sampai ketika wafatnya beliau ini dalam kondisi berpuasa. Kakek saya jatuh kepada saya cucunya, untung bulan Ramadan pol saya itu puasa. Untung itu. Untung di sunnahnya Syawal, orang-orang pada 1 minggu saya cukup 3 hari saja. Ada yang nanya, Rip, ngapa dia puasa makan telung dina bisa jarewel dari kita, ganjarannya pada baik dari kita. Tak mengkononnya tergantung ikhlasnya. Maksudnya tergantung ikhlasnya, ente sih puasa seminggu pameran, kita sih telung dina menang-menang baik dari kita. Inilah. Nah, maka yang terjadi akhirnya apa? Di Indonesia ini tidak terasa terjadi Arabisasi, Pak. Arabisasi itu nggak benar bagi kita orang Indonesia. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri itu mengajarkan tentang nasionalisme kebangsaan. Ketika beliau mengatakan ana Arabiyun, saya Arab, dan siapa yang membenci Arab berarti membenci saya. Itu bukan semata-mata Rasulullah mengajak kita untuk mencintai orang Arab. Kalau hadis itu dimaknani bahwa kita harus mencintai orang Arab, pertanyaannya, apa yang harus kita cintai dari orang Arab di hari ini? Orang yang kerap kali mempermainkan hukum agama, orang yang kerap kali melecehkan wanita-wanita Indonesia, kerap kali TKW kita ini menjadi kambing hitam hukum bagi mereka. Rasulullah mengatakan ana Arabiyun, itu nasionalisme kebangsaan. Kenapa? Sebab kalau kita teliti dari sisi nasabnya, yang namanya Rasulullah itu sejatinya bukan orang Arab. Rasulullah itu mu'arrab, orang yang diarabkan. Beliau adalah cicit dari Nabi Ismail alaihissalam.
Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Semenjak kapan Nabi Ibrahim hidup di Arab? Beliau dilahirkan di Babilonia. Kemudian beliau uzlah ke Palestina, yang secara letak geografis Palestina ini masuk wilayah Israel. Israel di dalam Al-Quran Allah menyebut dengan sebutan bangsa tersendiri, ya Bani Israel. Jadi Rasulullah itu sejatinya bukan orang Arab. Kalaupun beliau mengatakan ana Arabiyun, dan barang siapa orang yang membenci Arab berarti membenci saya, itu adalah nasionalisme kebangsaan. Maka mencerna hadis ini harus dilihat konteksnya. Konteksnya adalah nasionalisme kebangsaan. Maka kalau kita mau mencontoh apa yang dikatakan oleh beliau, kata beliau ana Arabiyun, maka jatuh kepada kita umatnya yang ada di Indonesia, katakan ana Indonesiun. Kalau beliau mengatakan siapa yang membenci Arab berarti membenci saya, jatuh kepada kita umatnya di Indonesia, katakan barang siapa yang membenci saya, apa? Membenci saya. Indonesia berarti membenci saya. Itulah. Nah, ini Habib ki goblok-goblok, langkah sing bisa nggak? Langkah sing bisa. Mulai singarane Bahar Smith maca kitab kualik, Pak. Antu huruf Arab ku ditulisnya sing tengen marani sing kiwe marani tengen diwaca sing tengen marani kiwe si pridet. Toling rasai ku muallim. Begitu itu. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Terjadi Arabisasi sehingga sekarang ini orang Indonesia itu kalau ngomong nggak gaya Arab, disangkanya nggak gaya. Anak liko ukhti akhi gabal gabul. Saya bilang kenapa ente pakai bahasa mengkonon? Jadi dia ngomong ari bahasa Arab ku Kang afdol. Iya bahasa Arab itu afdol, tapi sing Qur'ani. Ari ana wong mati diucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita mendapatkan bayi ninggalan astagfirullah. Ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan subhanallah. Ari akhi ukhti gabal gabul bahasa congor irit kita. Nggih napa nggih? Kalau Syarif Abbas ini pinter bahasa Arab. Kalau saya nggak bisa, saya bisa bahasa Arabnya sesuai nahwu sorof. Makanya ketika saya umroh, saya lagi ngopi di warung. Saya nuang kopi luwak pahit kopi, Bu. Ada orang Arab datang. Malkah wa ya haji. Ki kopi apa? Kita ini keder. Kopi luwak nih bahasa Arab apa? Akhirnya jari kita hadhil qahwa allati tahruju min silitil luwaki. Ya tadi bahasa Arabnya apa kopi luwak nih? Kata teman saya yang di samping, Gus, kalau kapal api apa Gus bahasa Arabnya? Safinatun nar. Nah, ini terjadi Arabisasi, disangkanya yang namanya bahasa Arab. Akhi, ukhti, gabal kabul. Itu afdol, bukan. Yang afdol dalam bahasa Arab itu yang Qur'ani. Nah, makanya saya kalau ngomong sama Hadratus Seks Habib Ali, ya kalau Hadratus Syekh buat Mbah Hashim, kalau buat Habib Ali Hadratus Seks. Itu kalau sama beliau itu ngeledekin orang Arab itu seneng. Saya bilang beliau kan waduh rambutnya gondrong, awaknya gede, percis kayak foto Gajah Mada gitu. Atau orang itu tuh, Yip, antum tuh kalau manggil orang sembarangan saja. Ya kita siapa ndeleng jelok groke bae. Gus Muafik awaknya gede, ireng, rambutnya gondrong, tak undangnya jin Islam. Ini pada we Robi Bali itu undangnya patung Gajah Mada. Percis kayak Gajah Mada. Nah, bahasa Sunda, bahasa Jawa itu adalah bahasa yang diciptakan oleh leluhur kita sesuai dengan tatanan nilai-nilai akhlak dan moral kita. Coba Pak, dalam bahasa Jawa, ngundang bocah sing tembe ceprot lahir, ada sebutannya, betul apa betul? Gede titik, ada sebutannya. Wudele copot, ada sebutannya. Betul apa betul? Di Sunda, leluhur kita menciptakan bahasa Sunda dengan sangat luar biasa. Ngomong mangan kasar ngajablog, ngomong mangan alus tuang. Itu tatanan bahasa yang sudah disesuaikan dengan nilai-nilai akhlak dan moralitas masyarakat. Leluhur kita ini orang yang biasa. Makanya Abbas Haya itu kalau ada orang sowan, contoh ya dari Brebes,
Terus Amswan ke abah saya, pakainya bahasa Indonesia, dimarahin sama abah saya. Sebab orang Brebes itu nggak bisa nutupin, Pak. Ngomong bahasa apa, ya lagu Brebes. Ya kan? Nah, contoh aja, Bu. Kalau ibu ke Bandung Jaya, Brebes Selatan, itu ada daerahnya Brebes tapi bahasanya Sunda. Lagunya tetap Brebes. Tirompokna tabu sabaraha Kyai. Tabu genep, geni tabu 7 bae. Eta colokan mikna dikadiekeun no, tetep anak we. Itu. Orang Brebes sama dengan orang Madura. Orang Madura itu bicara apapun bahasanya tetap Madura. Bahasanya itu tetap Madura. Ngomong Arab, lagunya Madura. Saya punya teman dari Madura, haji bareng, itu ngomong Arabnya, ya lagunya Madura. Kalau kita kan ngomong sama orang Arab, maafi muskilah, gitu kan. Kalau orang Arab enggak, ada tasdid, apa kalau Madura ada tasdidnya. Maafi muskilah. Wah, tetap. Nah, jadi kita ini memang diminta, dan kita ini harus menjadi muslim yang bijak, yaitu dengan mencintai budaya kita sendiri. Suku Sunda harus mencintai budaya Sunda. Suku Jawa harus mencintai budaya Jawanya. Orang Cirebon harus mencintai budaya Cirebonnya. Maka tadi ketika Syarif Abbas dan Syarif Mujib ini datang, kita sambut dengan tarian khas Cirebon, yaitu tari topeng, dan yang narik semuanya adalah santri putri saya, bapak-bapak dan ibu. Saya katakan kepada ibu bahwa kalau santri saya nari topeng, konteksnya adalah tabarrukat. Kenapa? Karena tari topeng itu yang menciptakan adalah kakek saya, Pangeran Cakrabuana. Tari topeng diciptakan pertama oleh Pangeran Cakrabuana ketika beliau akan berhadapan perang dengan Kerawang. Di mana Pangeran Cakrabuana ini ketika perangnya Kerawang nantang, Pangeran Cakrabuananya nggak mau perang, jangan perang. Perang itu nggak ada yang untung. Kerawangnya tetap nantang. Dibikinlah gerakan kedua, namanya adalah Kelana Kesatria. Kalau gerakan pertama namanya Kelana Gandrung. Gerakan Kelana Kesatria menunjukkan bahwa sudahlah kita damai saja, nggak usah perang. Kerawangnya tetap nantang. Dibikin gerakan ketiga namanya Kelana apa? Akhirnya dengan sangat terpaksa Pangeran Cakrabuana menerima tantangan Kerawang, terjadilah perang, Kerawangnya kalah, dan dibikin gerakan ketiga Kelana yang menunjukkan bahwa gerakan itu bahwa tuh saya sudah ngomong sama kamu, kalau perang kamu yang kalah. Sudah, sekarang nggak usah perang, saya maafkan. Ayo kita bareng-bareng lagi. Itu Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana itu di dalam manuskrip yang ada di Kanoman, ketika mengarang gerakan tari topeng, riadohnya itu 15 tahun, Pak. Beliau tidak mau memakai ucapan. Beliau mau menjawabnya pakai gerakan. Dikatakan, kenapa Pangeran? Karena takut terjadi fitnah lisan. Sebegitu hebatnya beliau dalam menciptakan gerakan tari, kita yang tidak paham dengan itu semua, kita hanya bisa mengkafirkan, bahkan mengharamkan. Jare wong Cirebone sekali kirik tetap kirik. Nah inilah, saya meriset sejarah Cirebon itu kurang lebih 4 tahun dengan almarhum almarhumlah Dr. Affan Safari Hashim, ahli filologi yang beliau juga masih keluarga dari Kesultanan Cirebon. Meriset dan saya menemukan semuanya. Sampai sintren maknanya apa. Banyak sekali. Sak telembuk kita riset nih. Cuma beli ketemu jawabannya ngapa sih ada di telembuk, beli ketemu jawabannya. Jadi sekali lagi saya sangat mendukung PWI, bahkan di kedepannya PWI Cirebon harus lebih maju. PWI Cirebon harus lebih maju. PWI Cirebon harus lebih maju. Ingat, di pundak kita ada amanah perjuangan dari Wali Songo, yang itu adalah guru bagi ulama-ulama kita di Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Ahlul Bait, keluarganya baginda Nabi Muhammad, Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Az-Zahra wal Hasan wal Husain radhiyallahu anhum, mencakup istri-istrinya Nabi, saudara, dan mencakup dzurriyyatnya baginda Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku turunan Nabi, pertama harus tanya hasil tes DNA-nya mana.
Saya cucunya Nabi. Mana tes DNA-nya? Kalau cucunya Nabi, tes DNA-nya hasilnya J1. Kalau hasilnya G, itu jangankan dia cucu Nabi, orang Arab aja bukan. Kabib kah sing aku cucu Nabi sudah dites DNA, Bu. Saudara-saudaranya di Yaman 180 orang, ake-akeanane haplogrupe G gatel. Lamun putune Nabi haplogrupe J. Kita baca ratib haddatnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, kita baca ratib Al-Attasnya Habib Ali Habsyi, kita baca simtudurornya, habaib lainnya yang kita ikuti ajarannya, baca wiridnya. Ini adalah bagian dari bahtera keluarga Rasulullah. Tanyakan mana buktinya menurut ilmu nasab dan ilmu sejarah. Saya sudah meneliti, Bu. Para kabib-kabib Baklawi yang ngaku putuni Nabi, ikut saya teliti dalam kitab-kitab nasab mulai abad ke-4, 5, 6, 7, 8, 9, terbukti dengan pasti bahwa mereka bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib bagi siapa saja yang tahu untuk memberitahu orang lain. Wajib bagi siapa saja yang tahu untuk tidak mengakui mereka sebagai turun Nabi. Haram hukumnya ngakui dudu putune Nabi sebagai putune Kanjeng Nabi. Makanya keluarga Nabi sama pewaris Nabi saat ini diadu domba. Duriat Nabi sama ulama dibentur-benturin, habaib sama kiai dibikin ribut. Maka mereka berusaha. Begitu habaib kiai ribut, apa yang terjadi saudara? Umat ribut. Ada upaya pembelokan bahwa yang menyebarkan agama Islam di Indonesia katanya bukan Wali Songo, tetapi adalah orang-orang klan Baklawi dari Yaman. Ini adalah bahtera Ahlul Bait Rasulullah. Ada bahtera Sadah Al-Abi Alawi dengan tariqah Alawiyah yang diusung oleh Sayyidina Al-Faqih Muqaddam, dilanjutkan dengan Al-Imam Al-Haddad. Orang Wahabi ngaku aswaja, betul. Kabib ngaku aswaja. Lihat di Rabita Alawiyah itu di anggaran dasarnya aswaja ala tariqah al-alawiyin, tariqah ba'alawi, aswajanya tariqah kabib. Kalau sudah naik di bahtera cinta kepada keluarga Rasulullah, insya Allah selamat dari dunia sampai akhirat, saudara. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Ini adalah upaya pembelokan sejarah secara sistematis yang tidak mempunyai dasar, karena mereka ingin hari ini orang-orang yang dinisbatkan kepada orang-orang yang dulu berperan dalam kesejarahan itu mendapatkan bagian-bagian penghormatan dan privilege dari apa-apa yang mereka klaim sebagai pahlawan, yang mereka klaim sebagai bagian daripada leluhurnya, padahal tidak terkonfirmasi oleh data apapun bahwa leluhur mereka adalah para pejuang. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak semuanya. Umat Islam siap cinta kepada Rasulullah, siap cinta kepada Ahlul Bait, siap naik bahteranya Ahlul Bait. Aku cinta Rasulullah tapi tidak cinta kepada Ahlul Bait, dusta atau tidak? Siap ikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah? Takbir. Tidak ada, bahkan leluhur mereka ada data sejarahnya di Leiden. Saya pernah ke Leiden, Belanda, bahwa mereka adalah leluhurnya orang-orang yang bekerja sama dengan Belanda. Bahkan ketika Ratu Wilhelmina ulang tahun, mereka mengadakan selamatan. Maulidina TV. Wali Songo penyebar agama Islam di Indo. Sebelum datang ke Sokaraja, ada kiai dari Wonosobo
datang ke rumahnya Kang Mas Agus Mariono. Di sana membawa kitab Kalla Saya'lamun karangan Mbah Maimun Zubair Sarang, Rembang. Di dalam kitab itu ternyata Mbah Maimun Zubair mengisbat, menetapkan bahwa al-awliya'ut tis'ah mu'zamuhum min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi, bahwa Wali Songo itu adalah keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Keterangan Mbah Mun itu ada di kitab Kalla Saya'lamun ketika menafsiri Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wan inna syani'aka huwal, bahwa kata Mbah Mun, para penyebar agama Islam di dunia, wabil khusus di Indonesia ini, adalah kebanyakan mereka adalah keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Seperti di tanah Indonesia, yang pertama namanya Maulana Malik Ibrahim, kemudian Sunan Ampel Rahmatullah, kemudian Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati, Sarip Hidayatullah. Iku doang kita mah bisa nyanyi niku. Sunan Gunung Jati, Sarip Hidayatullah. Teger ngedeleng penyanyi nek. Teger ngedeleng penyanyi nek, alhamdulillah. Tapi ternyata zaman sekarang ini ada upaya pembelokan dari para orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bahwa yang menyebarkan agama Islam di Indonesia katanya bukan Wali Songo, tetapi adalah orang-orang klan Baklawi dari Yaman. Ini adalah upaya pembelokan sejarah secara sistematis yang tidak mempunyai dasar, tidak mempunyai dalil. Untuk apa mereka kemudian membelokkan sejarah? Karena mereka ingin hari ini orang-orang yang dinisbatkan kepada orang-orang yang dulu berperan dalam kesejarahan itu mendapatkan bagian-bagian penghormatan dan privilege dari apa-apa yang mereka klaim sebagai pahlawan, yang mereka klaim sebagai bagian daripada leluhurnya, padahal tidak terkonfirmasi oleh data apapun bahwa leluhur mereka adalah para pejuang. Tidak ada, bahkan leluhur mereka ada data sejarahnya di Leiden. Saya pernah ke Leiden, Belanda, bahwa mereka adalah leluhurnya orang-orang yang bekerja sama dengan Belanda. Bahkan ketika Ratu Wilhelmina ulang tahun, mereka mengadakan selamatan, mereka mengadakan pesta, ulamanya membuat doa-doa suci untuk Ratu Belanda, mendoakan agar Ratu Belanda ini umurnya panjang, kerajaannya bisa terus langgeng, menjajah negara kitanya bisa terus dilanjutkan. Inilah yang terjadi. Leluhur-leluhur kita, orang-orang Banten, sudah mulai mengusir Cornelis de Houtman pada abad ke-16. 1500-an Belanda datang ke Banten, kemudian ngomongnya mau dagang, tetapi memonopoli
orang-orang asli di Banten tidak diberikan akses untuk berdagang. Sultan Maulana Hasanuddin murka, kemudian diusir oleh Sultan Maulana Hasanuddin pedagang-pedagang dari Belanda. Kemudian pada zaman Sultan Abul Mafahir Mahmud Abdul Qadir, Sultan keempat Banten, Belanda kemudian semakin kuat karena dia diusir di Banten pada abad ke-16. Maka pada abad ke-17 Belanda membuat sebuah benteng di Batavia. Sebagai tujuan utamanya adalah mengamankan bisnisnya. Tapi lama-kelamaan mereka merekrut pasukan-pasukan pribumi untuk dijadikan prajuritnya. Akhirnya disuruh perang sama Kesultanan Banten. Terjadi peperangan yang sangat besar pada tahun 1643. Terjadi perang lagi 1654, terjadi perang lagi 1670. Melawan penjajah hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sadar bahwa dirinya sedang dijajah. Melawan penjajah hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sadar kalau dirinya sedang di. Coba dulu kalaulah bangsa Indonesia yang banyak itu, yang Belanda itu orang-orang Eropa, jumlah seluruhnya tidak akan lebih daripada 5.000 orang. Belanda yang ada di Indonesia dengan seluruh tentaranya yang tersebar di seluruh Nusantara tidak lebih dari 5.000 orang. Sementara lelaki-lelaki Nusantara jumlahnya jutaan pada tahun 1600-an, jutaan pada tahun 1700-an. Tapi kenapa Belanda yang hanya jumlahnya 5.000 orang itu tidak bisa diusir dari negeri kita selama 350 tahun, saudara? Karena kebanyakan yang dagang, dia merasa masih bisa dagang, tidak merasa terjajah. Dirinya yang jadi petani, dia bisa bertani walaupun ada Belanda yang jadi pemimpin, dia tidak merasa dijajah. Orang yang bisnis, orang yang jadi antek-antek company, mereka merasa nyaman dengan penjajahan-penjajahan yang dilakukan oleh company. Akhirnya hanya jiwa-jiwa kesatria yang dimiliki oleh aqallul jumhur, minoritas orang yang ada pada saat itu, kemudian memobilisasi pasukan, bisa untuk mengumpulkan ratusan, kemudian mengadakan pemberontakan. Siapa yang dihadapi? Yang dihadapi bukan orang-orang bule, tapi yang dihadapi adalah pekerja-pekerja pabrik Belanda yang ketika ada perang dengan bangsa Indonesia, pekerja pabrik Belanda ini yang disuruh perang dengan bangsa Indo. Wong Belanda nih malah kasing mati. Wong Belanda nih lah kasing. Inilah bentuk penjajahan dan adu domba yang dilakukan oleh Belanda selama 350. Belanda sudah pergi. Belanda siki wis lunga. Belanda wis lunga. Wong Jawa masih tetap ada. Bahkan di Indonesia saat ini, ibu-ibu, penduduknya berapa? 270 juta. Berapa penduduk kita? 270 juta. 270 juta penduduk Indonesia. Mayoritas Islam hampir 90%. Mayoritas Islam hampir 90.
dari 90% Islam ini yang ngerasa NU 56%. NU-nya berapa? 56. Maka hitungan saya, bukan hitungan ketum PBNU, itu ada sekitar 130 juta umat Islam di Indonesia mengaku dirinya NU. Hitungan ketum beda lagi. Kata ketum Gus Yahya bahwa orang Indonesia yang merasa dirinya NU menurut survei yang dilakukan oleh Al-Fala Riset sekitar 160 juta uang. Berapa? 160 juta. Kata saya, ketum ini ngitungnya dari mana? Apakah ngitung ada hasil survei yang lebih dari 53% atau ngitungnya dari sejumlah seluruh penduduk Indonesia? Kalau saya cara ngitungnya, jumlah muslim dulu berapa? 90% kurang lebih, 89, 88, 87. Kemudian dari 87 atau 80% ini ditarik, yaitu 53%-nya adalah mengaku menurut survei NU. Hitungan saya 130 juta orang Indonesia yang muslim mengaku dirinya NU. Kehitung ini survei, kehitung ibu-ibuku muslimat Sokaraja, tanah yang bersejarah bagi NU. Banyak sejarah-sejarah NU diadakan di Sokaraja. Maka kalaulah NU di Sokaraja tidak jalan, bansere lembek-lembek kayak mangan tape, iku bisa ngisin-ngisinaken Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah pernah menginjakkan kakinya di tanah Banyumas ini, saudara. Maka kebangkitan NU, kesadaran keindonesiaan, kesadaran ke-NU-an tidaklah terlalu muluk kalau berawal dan berasas di Banyumas, terutama di Sokaraja. Kalau Banyumas NU-nya sudah berteriak, insya Allah seluruh Indonesia NU-nya berteriak. Takbir, takbir, takbir. Weh, takbir segala siki wis uli. Kama qala Gus Yahya. Kata Gus Yahya, dulu takbir dicuri orang. Sekarang kita sudah rebut kembali. Karena apa? Organisasi yang biasanya ngejual-jual takbir sudah dilarang hidup di Indo. Maka Banser PWI sekarang sudah boleh bertakbir lagi. Takbir, takbir, takbir. Tanah Sokaraja ini tanah bersejarah bagi Nahdlatul. Makanya tadi bansernya tegap-tegap karena wis pada diklatsar. Saya ikut diklatsar di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah. Giliran kon merangkang pada rengkeng. Akhirnya instruktur lagi meleng kabur pula. Wislah lulus Taurat. Kenapa? Ya karena sudah jadi ketua MWCNU, pengen jadi banser, jadi tidak memberikan kesempatan kepada yang lain. Akhirnya santri-santri saya ikut dan sampai lulus jadi banser. Walaupun tidak lulus di Kasar, saya tetap mendapatkan jaket banser. Alhamdulillah. Oleh kolusi nepotisme. Alhamdulillah. Kenapa? Karena saya bangga menggunakan baju banser, karena guru saya Buya Muhtadi
Kalau di rumah seringnya pakai baju Banser, baju Ansor makanan gini, baju Ansor kah? Jarang Buya Muhtadi enggak. Tetapi kalau baju Banser, saya sering melihat Buya Muhtadi menggunakan baju yang biasa dipakai oleh Ini bukti bahwa guru kita yang mulia Buya Muhtadi bin Buya Dimyati mencintai Banser. Mencintai siapa orang, kata Mbah Hasyim Asy'ari, mau ngurusin NU, maka dia akan aku anggap sebagai santriku. Siapa orang yang sudah aku anggap sebagai santriku, maka dia akan aku doakan husnul khotimah, dia dan keluarganya. Amin. Kata Mbah Ridwan Abdullah, orang yang mau ngurusin NU jangan takut tidak makan. Orang yang mau ngurusi NU jangan takut tidak. Kalau sampai dia ngurusi NU lalu tidak makan, komplain padaku. Kalau aku sudah mati, datang ke batu nisanku, tagih kepada batu nisanku. Allahu Akbar. Kata Mbah Wahab Hasbullah, pendiri Nahdlatul Ulama, NU ini ibarat meriam, senjata meriam. Meriam betulan, bukan meriam Belina. Tetapi banyak orang yang menganggap NU ini seperti gelugu. Lalu warga NU-nya menganggap juga NU hanya sebagai gelugu, tidak seperti meriam. Akhirnya NU kekuatan besar itu ora disulet-sulet. Meriamnya ora disulet-sulet karena darah di gelugu kelapa. Akhirnya tidak bermanfaat. Tapi sekarang Banser, Ansor, Ibnu, IPPNU, anak-anak kita harus diperkenalkan sejak dini tentang ke-NU-an, tentang aswaja an-nahdiyah. Aswaja apa? Aswaja kita ini aswaja an-nahdiyah. Orang ngaku aswaja macam-macam. Lihat di dalam ADART mereka. Orang Wahabi ngaku aswaja, betul? Ngakunya saya orang aswaja. Kabib ngaku aswaja. Lihat di Rabita Alawiyah itu, di anggaran dasarnya aswaja ala tariqah al-alawiyin, tariqah ba'alawi. Aswajanya tariqah kabib. Tapi Nahdlatul Ulama tariqahnya adalah aswaja ahlus sunnah wal jamaah, asy'ariyah dan al-maturidiyah, sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh ulama-ulama mutaqaddimin, bahwa kata Imam Baihaqi, idza utliqa ahlus sunnati wal jamaati fal muradu bihim al asy'ariyatu wal maturidiyatu, bahwa apabila dimutlakan kalimah ahli sunnah wal jamaah, maka yang dimaksud adalah ahlu sunnah wal jamaah asy'ariyah dan ahlu sunnah wal jamaah maturidiyah. Apa itu ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah dan al maturidiyah? Kemudian dikonsep oleh Nahdlatul Ulama, yaitu dalam fikih mengikuti imam 4, di dalam akidah mengikuti Asy'ariyah dan Maturidiyah, di dalam tasawuf mengikuti Imam Junaid dan Imam Ghazali.